Shalom, selamat sore saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja. Dimanapun saudara berada, percayalah hadirat Tuhan pasti nyata untuk setiap kita. Amin. Mari kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami memiliki kesempatan untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami, setiap kerinduan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memuaskan hati kami. Kami serahkan kehidupan kami, hati kami, seluruh rencana kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, karena kita telah diberi kuasa untuk menaklukkan musuh. Kuasa dan mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanmu. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Ayo jemaat, kita harus semangat lagi untuk melayani Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan karena Dialah perisai kehidupan kita. Hingga kita ada sampai saat ini, itu karena iman kepada Yesus. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Kita boleh duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami hanya datang kepadamu. Membawa segenap hati kami, penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau yang bertata atas segala pujian kami. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah ajakku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku, kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja
sepertimu. Kau Allahku, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya, Kau sungguh baik, kasih-Mu selalu baru untuk setiap kami, Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Kaulah Allahku, Kaulah penebusku, Kau perlindunganku, Allah yang sempurna, tiada seperti-Mu. Hanya Kau Yesusku yang layak disembah, layak diagungkan. Kami bersuka padamu. Haleluya, oh Yesus, nama-Mu sempurna, nama-Mu ajaib, kasih-Mu kekal. Sungguh Kau baik, Yesus. Kaulah penebusku, Kaulah perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir Tuhan, mengubah setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih lagi. Dalam roh dan kebenaran.
sebab Engkaulah yang punya kerajaan Allah, Engkau yang punya dunia ini Tuhan. Dan Engkau yang juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan waktu kami datang dan kami pulang, hidup kami dipulihkan Tuhan. Karena itu kami mau membuka hati kami, mengizinkan Tuhan berbicara dalam setiap hati kami. Semua yang gak berkenan, semua yang tersembunyi, segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Terima kasih pemain musik, WL, singer, semua multimedia yang sudah melayani. Haleluya. Ya saudara, setelah firman nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita ini mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Ya, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul, boleh ditayangkan? Sudah? Belum? PowerPoint-nya? Ya, akan saya beri tema malam hari ini yaitu tentang harta, tata, dan bukan Renata saudara ya. Harta, tata, dan taat. Belum keluar. Masih diimpor dari Blora tadi saudara ya filenya. Ya, yuk kita buka aja dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kita baca beberapa ayat terlebih dahulu dan kita stop dan saya akan bicara tentang beberapa hal buat setiap kita. Ya. Oke. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai 15. Bulan ini kita akan belajar tentang sebuah proses kehidupan. Katakan proses, Saudara. Ya. Bulan lalu kita telah belajar temanya 1 bulan tentang pertobatan. Bagaimana Tuhan rindu kita ini mengalami pemulihan, yaitu melalui pertobatan, melalui berputar balik, melalui kembali ke jalan yang benar, saudara ya. Bagaimana firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu, kita belajar lakukan hal yang dulu pernah ya, kembali kepada kasih mula-mula. Sebab saya percaya begini, semua orang yang di dalam Tuhan akan mengalami berkat yang luar biasa. Tapi orang yang di luar Tuhan, ya, dia mau bersusah payah seperti apapun, percayalah, ya, berkat itu juga jauh dalam hidupnya, ya. Dan bulan ini kita akan belajar tentang sebuah proses. Saya percaya bahwa pertobatan itu bukan, ya, secara kedagingan kita, pertobatan itu bukan hal yang mudah, saudara, ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Perlu sebuah proses. Bahkan pertobatan itu bukan cuma dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, bukan cuma sekedar orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi hari ini kita akan baca sebuah kisah di mana dia orang yang disertai Tuhan, tapi dia ngalami masalah. Dan ini yang sering kali menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sampai ada sebuah buku yang saya suka, judulnya begini. Mengapa orang benar mengalami susah, saudara? Ya, itu sebuah pertanyaan, saudara ya, sebuah misteri sebenarnya. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita ngerti firman apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu bukan lagi misteri. Tapi saya percaya itulah sebuah proses dari kekristenan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Ayat yang pertama dulu, saudara ya. Firman Tuhan bilang demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya. Siapa seorang yang namanya Naaman? Ya, mungkin kalau waktu sekolah minggu atau saudara pernah baca, Naaman ini adalah seorang panglima dari
bangsa Aram. Orang yang nggak kenal Tuhan, bangsa yang nggak kenal Tuhan, saudara ya. Dan bangsa Aram ini seringkali bermusuhan dengan bangsa Israel, saudara ya. Mereka sering perang, ya saudara. Nah, Naaman adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya, dia sangat disayangi, dia adalah orang yang sangat terhormat, dihormati banyak orang, ya. Dan gak cuman itu, bahkan bangsanya mengatakan dia ini bukan cuman sekedar panglima atau tentara, tapi dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Dia punya semua yang dia miliki di dalam setiap kehidupannya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Bahwa Naaman punya penyakit yang namanya sakit kusta. Saya anggap ini adalah sebuah kehidupan ironis. Saudara tahu ya kata-kata ironis. Ironis gini, kelihatannya ada di puncak, kelihatannya dia punya segala sesuatu, tapi di baliknya ya, dia sangat ada di paling bawah. Itu adalah sebuah ironis. Lah berapa banyak dalam kehidupan kita ini juga sama, saudara. Kalau saudara lihat berapa banyak manusia juga mengalami yang namanya sebuah ironis di dalam setiap kehidupan. Saudara tahu Michael Jackson ya? Mesti tahu ya semua ya. Mau umur zaman 70, 80, 90 bahkan sampai 2000 mungkin anak-anak milenial hari ini ngerti yang namanya Michael Jackson, saudara. Michael Jackson sejak kecil dia seorang penyanyi yang jago, saudara. Sampai dia berumur sekian, 40 sekian, dia adalah seorang penyanyi yang di papan atas sangat dihormati, seluruh dunia memuja-muja, saudara. Dia kaya, dia tenar, dia punya segala sesuatu dalam hidupnya, saudara. Tapi tahukah saudara, di balik semua yang kehebatan yang dia miliki, dia punya yang namanya kehidupan yang ironis, kesepian, merasa tidak berharga dalam hidupnya. Sementara orang lain memuja dia, sekali dia panggil untuk nyanyi, saudara, untuk manggung, itu gajinya, bayarannya, saudara. Mungkin miliatan, saudara. Tapi dia punya kehidupan yang sangat ironis di dalam kehidupannya. Dan terbukti Michael Jackson mati, meninggal dalam keadaan overdosis. Beberapa analisis mungkin mengatakan dia mungkin bunuh diri. Harusnya dia nggak bisa bunuh diri dong. Dia punya uang, sangat banyak. Gak ada artinya bahkan uang. Dia punya segala sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia. Tapi hidupnya ironis. Nah, sama dengan kehidupan Naaman ini, saudara. Kehidupan yang ironis. Mungkin kita juga sedang mengalami kehidupan yang sama hari-hari ini. Mungkin yang namanya uang itu sudah gak berarti dalam hidup kita. Tapi berapa banyak, seringkali orang yang uangnya banyak, bahkan kadang-kadang dia gak bisa menikmati uangnya, saudara. Ya. Dia punya jabatan yang tinggi. Dia bisa beli, lakukan apa saja dalam hidupnya. Tapi satu hal, dia nggak bisa dapatkan keluarganya, saudara. Keluarganya yang tercerai-berai. Entah pasangannya kemana, anaknya kemana, saudara. Itu kehidupan yang ironis. Lah Naaman mengalami kehidupan yang ironis. Dia hebat, dia punya jabatan. Tetapi, ya ini kan, dia punya skill yang luar biasa yang orang lain nggak punya. Tapi ada kata tetapi di dalam kehidupannya. Nah, kata ironis. Karena dia sakit kusta. Tahukah saudara sakit kusta itu nggak seperti sakit kusta zaman sekarang. Zaman dulu atau firman Tuhan kalau katakan dia terkena kusta, bahkan sampai di perjalanan perjanjian baru, saudara. Itu artinya hidupnya terkutuk. Artinya dia akan mengalami mati pelan-pelan. Orang sakit kena kusta, saudara. Saudara tahu yang kalau hari ini orang kena corona, saudara ya. Begitu dikatakan positif, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi, saudara? Oke, mungkin baterainya habis ini. Mungkin. Saya bisa pinjam mic satunya. Ya. Orang begitu dinyatakan kena corona, maka apa yang terjadi, saudara? Langsung dikucilkan, saudara. Ya. Ditaruh kamar, maut itu saudara, sudah di depan hidupnya. Orang kusta lebih lagi, saudara. Sebab kalau orang corona paling cuma 2 minggu. Tapi kalau orang kusta,
Cek ya. Tapi kalau namanya orang kusta, saudara, dia seumur hidupnya dia akan dikucilkan. Bahkan kalau orang kusta lewat di tengah-tengah keluar, dia nggak boleh ketemu keluarganya, anaknya, saudara, karena nggak ada obatnya zaman itu. Dan kalau orang kusta lewat di tengah pemukiman, dia harus teriak, najis, najis, najis. Kakinya harus dikasih kelindingan, saudara ya. Saudara bisa tahu betapa memalukan hidupnya, betapa dia nggak punya harapan hidup. Nah, ini yang dialami Naaman. Dan ayat 1 tadi firman Tuhan katakan, padahal dia disertai Tuhan. Kurang apa? Karena itu seringkali kita juga bertanya dalam kehidupan. Kenapa orang baik, orang jujur, bahkan orang yang dikatakan Tuhan menyertai, harus sampai mengalami hal yang buruk dalam hidupnya? Karena sebuah proses kehidupan. Tuhan mau bukan sekedar kita ini hidup dalam kelimpahan secara jasmani. Tapi sebenarnya Tuhan kita mau, kita ini juga mengalami kelimpahan secara rohani, saudara. Sebab kelimpahan jasmani gak akan kita bawa kemanapun, saudara. Begitu kita mati, satu pun gak ada yang bisa kita bawa, saudara. Bahkan kelimpahan jasmani gak pernah sampai kemana-mana. Orang bilang, oh kekayaannya 7 turunan. Gak ada, saudara. Saudara boleh buktikan, tidak ada. Itu hanya sebuah, kalau anak milenial itu cuman halusinasi, saudara. Halusinasinya manusia, saudara. Gak pernah ada. Tapi yang namanya kekayaan rohani, itulah yang akan diwariskan turun-temurun ke dalam anak cucu kita, supaya mereka hidup tidak pernah berkekurangan, saudara. Tapi bersyukur, ayat 2 dan ayat 3, yuk kita baca lagi ayat 2 sampai ayat 3, saudara. Ada sebuah jalan keluar yang Tuhan berikan. Ya, ini bedanya orang yang disertai Tuhan dan enggak, saudara. Ya, semua orang pasti mengalami masalah. Amin, saudara. Tapi orang yang disertai Tuhan berbeda dalam hidupnya. Ya, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Saudara garis bawah itu ya, anak perempuan dari negeri Israel. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, saudara, untungnya di keluarganya dia punya seorang budak perempuan. Firman Tuhan katakan dia cuma tawanan, seorang anak kecil. Waktu dia tahu tuannya kena kusta dan gak bisa sembuh, saudara, anak perempuan ini punya jawaban. Dia cuma seorang budak. Lalu dia bicara kepada istri Naaman dan istri Naaman menyampaikan. Ya. Dari ayat ini kita belajar apa? Saya mau katakan, anak perempuan ini bicara tentang gereja Tuhan, saudara. Gereja Tuhan, mungkin saudara pikir saya orang Kristen, Pak, saya minoritas, Pak. Apa orang bisa dengar saya? Saya mau katakan, beritakan Injil, baik tidak baik keadaannya. Amin, saudara. Jangan melihat kita kecil, tapi lihatlah sebuah berita yang besar yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Yesus itu adalah jawaban dalam setiap kehidupan. Yang setuju katakan amin, saudara. Masalah orang sembuh nggak sembuh bukan urusan kita. Wong penyembuhan bukan kita kok. Betul nggak, saudara? Tuhan yang menyembuhkan. Seorang gadis kecil ini, dia bukan anak baik-baik. Dia budak. Dia bukan orang Aram. Kemungkinan untuk dia didengar cuma 0,00001%, saudara. Tapi saudara lihat bahwa ternyata di dunia luar sana, di masyarakat, di tetangga kita, banyak orang-orang yang seperti Naaman. Banyak orang-orang yang hopeless dalam hidupnya. Sementara kita sebagai gereja Tuhan, kita punya jawaban hidup. Bahwa ada kepastian pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Sampaikan firman. Sampaikan kabar baik dimanapun saudara berada. Sekali mungkin orang menolak, nggak percaya, nggak apa-apa. Kedua kali terus tabur itu benih. Amin, saudara. Nah, singkat cerita. Next. Ya, tolong kembalikan ke. Singkat cerita, Naaman ini percaya, saudara. Ya. Nah, singkat cerita, Naaman ini percaya. Lalu kita baca yuk ayat yang keempat.
Saudara bawa Alkitab atau enggak? Pakai HP boleh kok, ya. Hari ini pakai HP Kudus. Oke, ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitakan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri itu. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara lihat, Raja Aram setuju, Naaman dikirim ke sana, enggak lupa saudara dibawai uang. Dikatakan 10 talenta perak dan ini yang luar biasa, 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saya percaya ini potong pakaian ini lah cuma 10 Pak. Ya bukan pakaian saya saudara ya, kalau ini murah saudara ya. Tapi ini pakaian kerajaan, mungkin satu pakaian harganya, saudara tahu enggak kalau ada kaos oblong harganya 1,6 juta saudara. Kaos oblong putih yang gambarnya ada kakak tuanya itu ternyata harganya 6 juta. Tapi ini lebih saya percaya saudara ya. Nah, ini 10 potong ya dibawa saudara. Artinya hari itu Naaman punya yang namanya harta, dia punya yang namanya tata saudara. Tapi kita akan lihat apakah harta dan tatanya dia, jabatannya dia, segala sesuatu skill yang dia miliki bisa menyembuhkan dia saudara. Nah kita akan lihat saudara ya. Kita loncat yuk di ayat yang ke-8. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara perhatikan bahwa Elisa enggak keluar, dia menyuruh seorang pembantunya, ya kacungnya, suruhannya kepadanya untuk menemui Naaman. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar ini artinya marah, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, ini nama sungai-sungai yang di Damsyik saudara, dikatakan lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Malam hari ini saya mau sampaikan ada 2 hal. Apa yang menjadi penghalang pemulihan itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita? Karena Naaman hidupnya yang sudah ironis saudara. Hampir-hampir dia tidak mendapat mujizat. Hampir-hampir dia tidak mendapat kesembuhan. Padahal penyakitnya itu urusannya sudah nyawa saudara. Yang pertama, penghalang pertama yang kita harus hancurkan, yang kita harus lawan, saudara, dengan kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah harta dan tahta. Harta dan tahta ini bicara tentang apa? Bicara tentang egois, kesombongan. Hari itu Naaman datang dengan harta yang begitu banyak, 6.000 sikal emas. Saudara nanti kalau mau tahu ukuran sikal itu berapa, saudara nanti lihat ya di Google ya. Ukuran sikal itu berapa gram, saudara lalu kali dengan harga emas sekarang saudara. 1 gram emas berapa toh sekarang? 1 juta ya? Saya bukan toko emas. Mungkin sekitar 1 juta lebih saudara. Saudara kali nanti. Naaman datang dengan segala panglimanya, atributnya. Dia datang dengan harta yang begitu banyak. Dia sampai di depan rumah Elisa. Elisa nggak mau keluar. Yang keluar pembantunya.
dan memberikan perintah kepada Naaman. Apa yang harus Naaman lakukan supaya dia pulih. Lalu apa yang menjadi respon dari Naaman? Naaman tersinggung. Naaman marah. Naaman pikir gini, loh Elisa nggak tahu siapa saya. Dia nggak tahu yang ngomong ini yang ada di depan pintunya siapa. Naaman pantas marah, saudara. Karena hari itu Israel kalah sama Aram. Dan orang yang mengalahkan Israel, Naaman, saudara. Buktinya ada budak, dia bawa. Naaman marah, dia tersinggung, saudara. Karena dia merasa dia punya harta, dia punya tata. Karena egoisnya, karena kesombongannya, Naaman pergi dan meninggalkan rumah Elisa. Dan terlebih, waktu Elisa, bujangnya Elisa, pembantunya Elisa ngomong gini, pergi aja mandi di sungai Yordan. Ini adalah sebuah penghinaan yang kedua, saudara, bagi Naaman. Karena hari itu dikatakan sungai Yordan ini kotor, jorok, saudara. Sampai Naaman ini gak habis pikir. Dia bilang gini, loh apa gak ada sungai yang bagus? Bukan kata dia ada nama sungai Abana dan Parpar. Sungai-sungai yang di Damsik ini lebih jauh, lebih bersih. Mungkin jauh lebih baik daripada sungai Yordan. Karena sungai Yordan kotor. Saya nggak tahu di Pati ini sungai apa yang paling kotor, saudara. Dan saudara bayangkan, Pak saya mau baptis Pak, oke yuk ke sungai. Sungai ada nggak berarti? Sungai yang kotor jorok gitu di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Luar biasa di sini. Seperti di Damsik. Dulu rumah saya di Surabaya itu kalau saya jalan kira-kira 500 meter itu di sungai. Untung kok nggak di sebelah rumah saya, saudara. Dan tapi kalau saya setiap hari Senin saya harus lewat itu sungai karena saya waktu itu les musik, saudara ya. Dan saya harus jalan kaki atau naik sepeda. Waktu saya SMP harus lewat itu sungai. Dan setiap kali saya begitu mau deket sungai, saya harus tutup hidung, saudara. Karena baunya luar biasa. Orang mulai dari buang sampah sampai buang air, saudara ya. Apapun bentuknya, saudara, ada di situ komplit, saudara. Sampai orang Jawa Timur ngomong itu masku mambang, Pak. Saudara, saya nggak tahu di sini artinya sama nggak ya. Tapi unen-unennya kira-kira begitu, saudara. Dan itu waduh luar biasa, saudara. Setiap Senin saya lewat itu. Saya bisa bayangkan mungkin hari itu sungai Yordan seperti itu. Dan Naaman mungkin pantas dia marah. Apa-apaan ini Elisa? Apa nggak cukup? Saya dipermalukan. Apa nggak cukup harga diri saya diinjak-injak oleh seorang yang namanya Nabi yang katanya bisa menyembuhkan? Saya mau katakan, inilah yang seringkali menjadi penghalang utama dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita hidup bebas, kita hidup mengalami limpah dengan sukacita. Kadang-kadang kita lebih memilih hidup menderita demi hanya sebuah karena ego. Kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk mengasihi, kita sulit hanya untuk berkata, maafkan saya ya. Kita sulit, kita lebih memilih hidup menderita daripada kita ngomong, ya aku yang salah kok. Sehingga waktu saya baca ini, saya pikir, loh kenapa kok Tuhan suruh Naaman harus mandi di sungai yang kotor. Sungai Yordan yang kotor. Saya mau katakan, ternyata di sungai Yordan, mungkin bagi Naaman ini cuma sekedar sebuah sungai yang kotor, saudara. Yang merendahkan dia, yang membuat dia semakin dipermalukan. Tapi di sungai Yordan yang sama, sering terjadi mujizat Tuhan di situ. Justru di sungai yang seolah-olah nggak pantas buat apa yang kita lakukan, disitulah mujizat terjadi. Karena bagaimana Yosua waktu dia berjalan
menyeberangi sungai Yordan. Saudara baca nanti kitab Yosua, saudara ya. Itu sungai tiba-tiba terbuka, saudara. Seluruh bangsa Israel berjalan, itu sungainya bukan sungai cetek, saudara. Itu sungai dalam dan lebar banget, saudara. Dan bagaimana waktu para imam dan Yosua berjalan di sungai, semua tanah yang dia injak, dia kering, saudara. Dan tahukah saudara, di perjanjian baru, waktu Yesus dibaptis, di sungai apa saudara? Sungai Yordan. Kasih karunia turun, sorga terbuka, dan Tuhan bilang, engkau anak yang kukasihi. Naaman gak tahu saudara. Orang sombong dia gak tahu bahwa justru sungai Yordan lah sebuah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Naaman marah karena kesombongannya. Naaman hampir tidak mendapatkan mujizat karena keegoisannya. Karena dia pikir kalau saya punya harta semuanya selesai. Dia bisa beli itu mujizat, dia bisa beli itu kemurahan Tuhan. Gak bisa saudara. Lah seringkali sama dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak seringkali terjadi rumah tangga, perkelahian, suami-suami yang pernah lakukan kesalahan dan sadar keluarganya mulai hancur, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keluargaku. Seringkali, ya ini pengalaman saya juga pernah. Saya cuma berdoa begini, Tuhan pulihkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu yang berobat. Kamu yang harus bertobat. Datangi istrimu, anak-anakmu, minta maaf sama mereka. Saya hari itu cuma pikir, loh, saya ini orang pria loh Tuhan. Kalau saya minta maaf sama wanita, apa yang terjadi saudara? Lah maunya kita kan begini, kita bertobat, kita dipulihkan, tapi dengan cara yang tetap terhormat. Maunya gini, Tuhan temang tangan, berkati Tuhan, supaya waktu aku pulang, ya, eng-eng, istri keluar, oh I love you honey, gitu ya, tiba-tiba hatinya berubah, gak bisa saudara. Anak-anak yang mulai pergi, kecewa dengan kita, memberontak dengan kita berdoa sebagai orang tua. Kita tahu kita salah mungkin sebagai orang tua. Dan tiba-tiba kita minta, Tuhan jamah anakku Tuhan. Dan tiba-tiba kita berharap supaya anak-anak kita datang dengan wajah manis. Dan tiba-tiba menghormati kita. Tuhan katakan gak bisa. Kita yang harus bertobat. Katakan bertobat, 1, 2, 3. Bertobat, saudara. Mungkin waktu kita mulai ngomong bertobat, mungkin itu adalah hal yang memalukan. Itu adalah seperti sebuah proses kita nyemplung ke sungai Yordan. Saya nggak tahu apa yang menjadi sungai Yordan buat saudara dan saya hari ini, setiap kita hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kita tahu kita harus lakukan itu, tapi kita malu banget. Saya pernah marah kepada seorang hamba Tuhan, saudara. Ya. Tapi marah saya ini kelewat, kebacut. Dari protes sampai kepada sebuah benci, dan itu cuman personal, saudara ya. Saya mulai katakan hal-hal yang gak baik tentang hamba Tuhan. Sampai satu hari Tuhan tegur, saudara. Waktu Tuhan tegur, jujur, Tuhan bilang, datangi, minta maaf. Sebab kalau enggak kutuk akan turun dalam hidupmu. Jujur, waduh, malunya luar biasa saudara. Karena itu orang tetap baik sama saya loh. Ini hamba Tuhan tetap mengasihi saya, tetap mendoakan saya. Sampai saya sadar, iya, sing salah aku. Dan Tuhan bilang, ayo datangi, telepon, say sorry. Katakan maaf. Saya cuma berdoa gini, Tuhan, Bu jangan gitu Wes Tuhan, kita anggap impas lah Tuhan ya. Saya sudah stop, saya nggak akan ngomongin dia lagi, stop dah, kalau bisa itu aja. Tuhan bilang nggak bisa.
Firman Tuhan bilang apa? Salinglah mengaku dosa. Hai suami, hai istri. Jika ada masa lalu yang gak beres, bereskan. Kalau perlu ngomong-ngomong. Orang tua dan anak perlu ngomong-ngomong. Dulu saya lahir ini dalam keadaan mau digugurkan, saudara. Karena jarak dengan kakak saya terlalu dekat. Saya mengalami kehidupan yang sulit dalam batin jiwa, saudara ya. Sampai umur 30 sekian, saya dipanggil mama saya. Mama saya sudah bertobat, saudara. Sudah melayani. Jadi penginjil. Kami diajar anak-anak tentang firman. Saya bertumbuh dengan firman lewat mama saya, saudara. Tapi itu enggak menyelesaikan. Sampai di satu titik, mama saya panggil saya. Dia mau minta maaf kepada saya. Nangis minta maaf, minta diampuni, saudara. Saudara lihat. Orang tua minta maaf sama anak. Enggak lumrah. Halo, betul atau betul, saudara? Ya. Begitu juga anak-anak. Datang kepada orang tua. Jika kamu pernah kecewa sama orang tuamu, marah sama orang tuamu, mungkin orang yang lebih tua pemimpin saudara. Saya mau katakan, jangan hambat berkat Tuhan dalam hidupmu sendiri. Loh Pak, yang salah bukan aku loh Pak. Dia yang salah. Lah semakin harga diri saya terinjak-injak. Lah semakin saya ini semakin gak berharga. No. Naaman juga pikir gitu. Dia pikir kalau dia nyemplung sungai Yordan, oh semua orang Israel tertawakan dia. Lah katanya jenderal besar, lah kok nyemplung sungai yang banyak emasnya, gitu ya. Bau lagi. Saya bisa bayangkan itu orang Israel biasa buang air di sepanjang sungai gitu saudara ya, sambil dodok gitu saudara ya. Ada biliknya kecil, itu di Indonesia sih saudara ya. Naaman seorang jenderal besar, nyemplung mandi saudara mbak. Sambil lihat itu ngemambang lewat 1, 2, 3 saudara ya. Malu banget saudara. Tapi tahukah saudara, justru itulah yang disebut dengan sebuah proses di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan gak penting hasilnya. Karena janji Tuhan bilang gini, bahwa rancanganku adalah rancangan kebaikan, damai sejahtera dan sukacita. Itu hasilnya di tangan Tuhan. Dan pasti terjadi. Tapi yang jadi masalah dengan kekristenan kita adalah prosesnya. Saya suka dengan sebuah kata proses. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, ya, Pak Erastus dia ajar gini, bahwa orang Kristen ini seperti sebuah emas. Tuhan itu penjunan. Dia membuat perabot emas. Nah, tahukah saudara, emas itu kalau yang busem sama yang kilap, itu mahal yang kilap. Betul ya? Emas itu akan harganya berlipat kalau waktu dia mengkilap. Dia mengeluarkan kilaunya, saudara. Nah, sama dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan gosok hidup kita. Ini perabot emas ini digosok terus, saudara. Gosok dengan masalah, persoalan, kan gitu ya. Apakah Tuhan benci? Enggak. Apakah pengrajinnya ini benci dengan barang emasnya sampai digosok? Enggak. Justru karena dia mau supaya dia lebih berharga ini. Digosok, digosok, oh belum mengkilap, digosok lagi saudara. Dia lihat ada bagian-bagian yang belum mengkilap, digosok terus saudara. Sampai di satu titik, waktu dia lihat, apa yang terjadi? Wajahnya dia ada di barang yang dia gosok. Sampai kapan kita digosok? Percayalah, sampai rupa Kristus ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Makanya sekalipun Naaman disertai Tuhan, dia tetap digosok sama Tuhan. Supaya semakin sempurna. Supaya semakin berkilau dalam hidupnya. Bukan sekedar secara jasmani, tapi secara rohani.
Kekristenan ini bukan cuma agama, kegiatan jasmani, no. Ini adalah hal yang rohani yang kita lakukan. Hal yang kedua, saudara. Apa yang perlu kita tolak? Apa yang perlu kita buang? Penghalang yang kedua adalah ketidaktaatan. Waktu Naaman menerima bahwa dia harus disuruh mandi, penghalang pertama dia sudah singkirkan. Namun penghalang kedua yang dia harus hadapi, saudara, adalah ketaatan. Dia harus tetap nyemplung di dalam sungai Yordan. Selama dia nggak nyemplung, saudara, percayalah, dia tidak akan pernah sembuh. Semua yang dia lakukan semua sia-sia kalau dia nggak lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan hari itu. Hal yang kedua adalah ketidaktaatan kita adalah penghalang untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Ya. Saudara, orang itu kalau pernah ke bengkel ya, bapak-bapak tentu ya, anak-anak yang punya motor, saudara punya motor, perlu ke bengkel. Ngapain ke bengkel? Karena motor kita rusak. Nah, waktu motor kita rusak atau mobil kita rusak, kita ke bengkel. Harapan kita pulang dari bengkel, mobilnya udah sembuh, motornya udah beres. Ya, nah ini kalau ibu-ibu perlu ke salon, ngapain ke salon? Oh karena penampilan saya sudah kacau balau pak, rambut sudah nggak tahu kemana itu ya, jimbruk kemana-mana ya, kuku sudah seperti kuntilanak pak, panjang gitu, hitam-hitam semua gitu ya, kulit sudah seperti kulit badak gitu ya, kusem gitu ya. Saudara ke salon supaya waktu saudara keluar dari salon, saudara tampil cantik, cemerlang. Nah, begitu juga waktu kalau kita ke dokter. Kita yang sakit, kita ke dokter, kita ke rumah sakit, kita berharap kita pulang dari rumah sakit kita sembuh. Betul saudara ya? Begitu juga waktu kita ke gereja. Apa yang saudara harapkan waktu saudara ke gereja? Karena saya tahu kita semua butuh yang namanya hidup dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Saudara ngomong ke kanan kiri saudara, saya butuh pulih loh malam hari ini. Saya minta pemain musik bisa maju depan. Kita ke gereja kita karena kita butuh pulih. Kita datang kepada Tuhan karena kita butuh supaya setiap kutuk, setiap sakit penyakit, setiap penghalang janji berkat Tuhan itu bisa keluar dan kita mengalami hidup sukses secara rohani, saudara. Nah, orang yang mobilnya rusak, ya, waktu dia ke bengkel, saya bawa mobil, om mobil saya yang rusak apa? Ya, lalu montirnya bilang, ya anggap aja ini seperti montirnya gitu ya. Pak mobilnya rusak ini, lakernya sudah pecah, ya. Tangki bensinnya kotor. Lah terus gimana? Ya harus dibongkar. Yang rusak diganti. Lah kalau saya nggak nurut, maka saya pulang mobil saya tetap rusak. Setuju saudara ya? Begitu juga waktu saudara ke salon. Saudara ke salon, potong rambut, manikur, saudara ya. Pakai lipstik, kasih bedak. Sebelum lipstik bedak mungkin di facial dulu saudara ya. Kukunya dipotongi, rambutnya dikeramas, dicat gitu saudara, di blow supaya aduhai gitu saudara ya. Supaya waktu saudara pulang keluar dari salon, hidup saudara, penampilan saudara berubah. Tapi apa yang terjadi kalau kita nggak nurut saudara? Apakah berubah? Nggak berubah saudara. Datang jelek tetap jelek. Mobil rusak tetap rusak. Datang sakit karena nggak nurut sama dokternya tetap sakit. Yang menjadi pertanyaan begini, mengapa waktu kita datang ke gereja kita butuh pemulihan, kita nggak pernah punya ketaatan kepada setiap firman yang Tuhan bicara dalam hidup kita. Kita maunya pulih, kita maunya hidup diberkati, kita maunya cuman sekedar mengalami kelimpahan, tapi kita nggak pernah melakukan ketaatan
Kita nggak mau dengar firman dan kita nggak pernah mau taat. Karena itu malam hari ini saya cuma berdoa. Ayo, apa yang saudara dengar malam hari ini, taati, dengar dan lakukan. Katakan dengar dan lakukan. 1, 2, 3, dengar dan lakukan. Ayat terakhir, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Boleh main piano pelan aja. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Sudah? Firman Tuhan katakan demikian. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di tanah Firdaus Allah. Saya berdoa malam hari ini, setiap kita mengalami pemulihan, yang setuju katakan amin. Setiap kita mengalami sukacita yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Setiap kita akan mengalami kesembuhan. Setiap kita akan mengalami semua janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu, mari kita pujikan bersama. Bapa, berikanku sebuah hati, karuniakan sebuah hati. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam hal dan bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidup. Bapa, karuniakan sebuah hati, biarlah ini menjadi doa kita malam hari ini. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Saya mau berdoa malam hari ini buat setiap saudara dan saya. Berapa banyak malam hari ini kita seringkali gagal di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan. Kita capek dengan kehidupan, dengan masalah persoalan dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita rindu Tuhan memulihkan
Tuhan mengembalikan bahkan berlipat kali ganda dari apa yang pernah hilang dalam hidup kita. Tapi mungkin hari ini kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk memaafkan, kita sulit untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Kita sulit mungkin hari ini untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, karuniakan Tuhan. Kasih karuniamu Tuhan dalam setiap hidup kami, anak-anakmu Tuhan. Ada begitu banyak yang hilang. Ada begitu banyak yang tidak pernah bisa kita lakukan. Kami gak bisa raih Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu telah berbicara dalam setiap hati kami. Kami mau buang semua egois kami. Kami mau buang segala kesombongan kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberi setiap kami kesanggupan Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Sekalipun kelihatannya memalukan, sekalipun kelihatannya kami direndahkan, tapi kami mau kembali hidup benar. Kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu kembali Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau bangkitkan kembali gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang lemah, yang mengalami masalah, persoalan, mungkin capek dengan kehidupan Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong malam hari ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Juga kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang seringkali kami jatuh. Kami berusaha berdiri dan kami jatuh, kami tidak taat, kami gagal dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu juga mengalir malam hari ini Tuhan. Hancurkan setiap hati kami, hancurkan setiap jiwa kami yang sombong, yang gak berkenan. Segala ketidaktaatan kami, bentuk hidup kami Tuhan, proses hidup kami Tuhan. Sampai kami serupa dengan Kristus, sampai rupa Kristus, sampai hati-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati urapi setiap kami anak-anak, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita telah ditebus. Segala masa lalu, hidup yang lama kita telah dibayar lunas di atas kayu salib. Segala sakit penyakit kita, segala kelemahan kita, segala bahkan mungkin itu di dalam pikiran kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita angkat roti, saudara. Kurapasyakara mara-mara masyakara. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan bersekutu di tempat ini, mendengar firman-Mu, mengalami perjumpaan. Bahkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, tubuh-Mu yang pernah dipecah-pecahkan Tuhan, Kau memberikan dalam setiap kehidupan kami. Supaya setiap tubuh kami Tuhan, kedagingan kami tunduk di bawah tubuh-Mu Tuhan. Tunduk dengan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat dan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita percaya bahwa yang kita angkat ini bukan sekedar minuman, tapi ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan, menyucikan setiap hati dan pikiran kita, yang memperbaharui setiap kehidupan kita, manusia batin kita, mengkuduskan semua segala pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia telah tebus lunas di atas kayu salib. Bukankah cawan yang kita angkat, yang di atasnya kita mengucap syukur, merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan.
buat tubuh dan darah-Mu, buat pengampunan, buat kasih setiamu Tuhan. Oh Rapasyakana Marama, terima kasih, haleluya. Kuasa darah-Mu dalam hidupku, menyucikan dan mengkuduskan, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. yang membebaskan. Kau mengampuni segala pelanggaran kami. Kau telah mengampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Kau telah berikan kekuatan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terus Tuhan proses kami setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampai kami ini serupa dengan hidup-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau belum selesai dengan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau dengan setia menyertai kami. Bahkan ada saat-saat di mana kami jatuh Tuhan. Engkau dengan sabar menanti kami. Engkau menggandeng tangan kami kembali. Membawa berjalan bersama kami. Dan Engkau yang terus memperbaharui manusia, roh dan batin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan setiap kami kesanggupan untuk kami ini hidup kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita membawa persembahan persepuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Saudara, kalau saudara menerima amplop pembangunan, bahwa ini akan terus kita diberi kesempatan untuk menabur, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan, untuk pembelian LED nih saudara ya. Mari kita menabur, dan kalau saudara, saya mengingatkan ini bulan pertama, di awal bulan, ini kesempatan kita juga untuk kita ini membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Semua keuangan, semua yang saudara tabur tercatat oleh bendahara. Jadi nanti kalau saudara yang bahkan menabur dalam amplop pembangunan, saudara nanti ada pengumuman yang ditempel di bawah TV, saudara nama-nama saudara yang sudah menabur, saudara ya. Bahkan nanti ke depan kita akan perlu menempel persepuluhan. Ya, mungkin bendahara nanti bisa menambahkan bahwa persepuluhan nanti nama-nama saudara yang memberi persepuluhan, baik itu yang tertulis dengan nama atau dengan kode saudara ya, akan selalu tercatat semua saudara ya. Nah saudara, mari kita terus setia datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kalau saudara mulai dengar ada vaksin sudah diberikan, ya saudara berdoa supaya gereja Tuhan, gereja ini saudara akan mendapat vaksin dengan segera. Amin saudara ya. Dan saudara saya mau katakan, gak usah khawatir dengan corona. Saudara ya, saya ngomong gini bukan dengan tanpa alasan. 6 bulan lalu saya pernah masuk ICU saudara ya, saya sempat kritis saudara. Tapi saya tahu bahwa kalau Tuhan gak izinkan terjadi, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan bilang gini, bahkan satu rambut pun jatuh, itu pun dengan seizin Tuhan. Amin saudara. Terus saya mau katakan bukan corona itu bukan enggak berbahaya, ya berbahaya. Tapi saya sering kali ngomong demikian. Kalau kita jalan ke jalan raya berbahaya enggak saudara? Ya berbahaya. Kalau kita tidak mengikuti rambu lalu lintas. Kalau kita bawa kendaraan seenak kita sendiri, kebut-kebutan, lampu merah diterobos, kita nggak memperhatikan kendaraan yang lewat, ya kita juga akan celaka. Begitu juga dengan pandemi ini saudara. Ya, selama kita dalam protokol kesehatan, hidup kita makan makanan yang sehat, pakai masker, jaga jarak, terus sering cuci tangan, saya percaya
tidak akan terjadi dalam setiap saudara dan saya. Amin. Karena itu nggak usah takut ke gereja ya. Wah, kalau ada ngomong, wah ke gereja nakuti saudara ya. Ya saya tidak memaksa iman setiap saudara dan saya. Karena setiap iman kita berbeda. Tapi saya sampaikan kepada saudara sebagai pemimpin. Jangan jauh dari Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara ya. Jangan pernah mundur daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini kami bisa datang dalam rumah-Mu, kami datang dengan tidak membawa dengan tangan kosong, tapi kami membawa persembahan, bahkan kami membawa hidup hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persembahan yang kami bawa, taburan, persepuluhan adalah tanda ketaatan kami. Dan kami menabur dengan kerelaan sebab kami tahu bahwa semua harta keuangan adalah dari Tuhan. Berkat-berkat untuk kami bisa tetap bekerja. Berkat-berkat kesehatan untuk terus kami bisa melakukan banyak hal. Dan semuanya adalah juga daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati gereja ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang juga ada di rumah mengikuti ibadah ini Tuhan. Supaya berkat yang sama mereka terima dan terlebih berkat rohani, firman yang hidup yang akan mengubahkan setiap jemaat-Mu di Betani Pelangitan. Yang baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari saudara angkat tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan terlebih hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang setia dilimpahkan kepada setiap saudara dan saya. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, pulanglah dengan perlindungan kuasa darahnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Semua setiap kita telah menerima berkat Tuhan. Dan yang percaya telah menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan.